Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tujburu biha kasri wa tubni biha fakri wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-makram wal-muhtaram jami'ul habaib wal hubabah wa naqussu bi dzikri Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi dari Malang. Mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusan-urusan dakwahnya, dan dikabulkan hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bahasa Banjar jadi insyaallah Habibnya ngerti ya. Dan yang ulun hormati guru kita bersama Ustaz Haji Umar, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjangkan umur dan dimurahkan rezekinya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal. Dan yang ulun hormati Bapak PJ kita, PJ Kepala Desa Panimbaraya beserta staf jajarannya, dan Ketua BPT Desa Panimbaraya beserta staf jajarannya, yang mana mereka dari perangkat desa kami mengucapkan ribuan terima kasih karena selalu didukung dan selalu diberikan fasilitas untuk kegiatan keagamaan, terutama untuk majelis sholawat, yang mana di sini alhamdulillah kita diberikan sound system dari desa, yang mana alhamdulillah mudah-mudahan beliau-beliau selalu disehatkan badan dan dikabulkan hajat-hajat mereka dan dimudahkan segala urusan-urusan mereka. Dan perlu ulang sampaikan juga, dan perlu Habib juga tahu, di situ ada bangunan di depan itu, itu bangunan dari desa yang mana rencana insyaallah itu tempat buat majelis sholawat dan majelis ta'lim insyaallah. Itu dari desa juga. Dan yang ulun hormati para ustadz, para tetuha, terutama Alhamdulillah Ustadz Menteri Saifullah atau Menteri Saiful, Ustadz Maulana, Ustadz Hasan, dan Polri kita Ustadz Ali Maksum, dan para tetuha, tokoh masyarakat, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mana berhadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan untuk mempersingkat waktu, ulun di sini sekaligus mewakili kawan-kawan panitia menyampaikan ribuan terima kasih kepada para donatur yang mana sudah menyisihkan hartanya untuk kelangsungan acara kita pada hari ini, baik itu donatur dari Desa Panimbaraya ataupun yang dari luar Desa Panimbaraya. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat pian beritaan. Dan terima kasih juga kepada
pian yang hadir karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir ke sini. Mudah-mudahan dengan berkat kita berhadir di sini, kita dicatat oleh Allah sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus di sini kami banyak-banyak minta maaf, minta halal dan minta ridho apabila ada salah, baik itu dalam penyambutan atau masalah konsumsi ataupun yang lainnya. Kami banyak-banyak minta maaf, minta halal dan minta ridho. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ulun akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua kalam ilahi, acara ketiga ceramah agama, dan acara keempat doa atau penutup. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini kami minta dengan hormat kepada guru kita Al-Ustadz Haji Umar, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftih jalsatana ala mana wa aba'una wa aslafuna as-salihun. Anallahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Wa ala kulli niyatin salihah wa nawayna kama nawa masyikhuna wa nawayna kama nawa qutbuz zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Baiklah, karena kemudian kita melanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ali Maksum. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bagi beliau yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habsyi
Baiklah, kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau waktu seluas-luasnya kami persilahkan Pak Alaya Fadhil Mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada akhina Al-Ustaz Al-Haj Umar Ibn Nuruddin. Mudah-mudahan Sidin diberikan panjang umur, sehat walafiat, ilmunya yang disampaikan kepada kita selalu bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah, serta para tetua-tetua yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan beliau seberataan semuanya diberikan sehat walafiat. Jajaran pengurus masjid, apa nama masjidnya? Syuhada. Mudah-mudahan masjidnya semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat kaum muslimin muslimat, warga Panimba Raya, mudah-mudahan kita semuanya insyaallah kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkatnya maulid pada pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan kita bisa meneladani dan menjadikan Nabi Muhammad adalah tauladan kita di dunia ini agar kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbahagia dengan anugerahnya Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita atas pemberian daripada karunia Allah yang besar. Dan di antara karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sesungguhnya kalian itu sudah ada di tepi jurang daripada api neraka, tetapi kalian semua terselamatkan daripada jurang neraka tersebut. Dan ketahuilah bahwa tidaklah kita ini terselamatkan daripada jurang neraka tersebut kecuali berkat Habibuna wa Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau bukan karena Sidin, kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena Rasulullah yang telah mengajarkan kita semua kebaikan, maka kita semuanya tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Semuanya ini adalah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Inilah rasa ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di tempat ini di Panimba Raya, alhamdulillah kita merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah istimewa. Kali ini Habib masuk maulidnya ini istimewa luar biasa. Kenapa? Karena kita bermaulid sampingnya langsung sungai. Sampingnya langsung ada sungai. Tadi ulun tadi sudah bicara dengan siapa ini Ustadz tadi? Sahibul Hadrah. Ini boleh kada ini?
ampih bermaulid langsung berkunjung boleh kada? Boleh kada? Boleh? Boleh. Tapi ulun takut. Takut ulun. Kenapa? Takut ada buaya. Ada buaya kah? Ada buaya kah? Bujur di sana buaya kada ada. Buayanya di belakang ulun semua ini buaya. Buaya-buaya darat ini semua. Allah. Belum lagi ulun melihat alhamdulillah ungkapan rasa syukur, terima kasih, bahagia kita atas karunia Allah Nabi Muhammad. Masya Allah, ulun melihat di depan ini ada yang bergantungan itu di depan itu kue-kue snack. Cuman sayang, 1000 sayang, snacknya halus-halus. Harusnya diganali. Yang ganal-ganal juga ada uangnya itu. Ulun melihat di sini, ulun kira berapa itu, ternyata 1000. Tahun depan ganali, kasih payung, kasih itu gayung, kasih itu untuk ambil nasi itu apa itu, pokoknya peralatan ibu-ibu. Ya, kasih yang banyak. Terus duitnya jangan 1000. Duitnya berapa? Berapa? 100.000. Tapi kalau duitnya 100.000, belum ampih maulid sudah hilang. Belum selesai maulidnya, belum pahalul qiyam sudah hilang. Entah siapa yang mengambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu alhamdulillah, kita senang, bahagia. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan Nabi kita Muhammad kepada kita semuanya. Karena kelak nanti di hari kiamat tidak ada bendera yang berkibar. Tidak ada bendera satu pun yang akan berkibar. Bukan benderanya partai, benderanya organisasi, benderanya perkumpulan apa dan itu semuanya, klub ini dan klub itu, grup ini dan grup itu, tidak ada. Cuman satu bendera yang akan berkibar kelak nanti di hari kiamat, yaitu bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa dunahu tahta liwa'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Adam dan semua anak keturunannya besok kelak nanti akan berjalan di bawah benderanya Rasulullah. Siapa yang cinta dengan Nabi akan berjalan di bawahnya bendera Nabi Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi, para siapa yang beriman, bertakwa dan juga mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, serta dia menjalankan semua ajaran-ajaran Nabi, maka kelak dia nanti akan berjalan di bawah bendera Nabi Muhammad dan insya Allah akan digiring masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya di sini bukan hanya berjalan di bawah bendera Nabi Muhammad, tapi kita semua yang akan pegang benderanya Nabi Muhammad akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh maka dari itu, kemuliaan seseorang itu bukan terlihat, bukan ada pada kecantikannya, bukan ada pada kekayaannya, bukan ada pada jabatannya, tetapi kemuliaan seseorang itu terletak pada akhlakul karimah, ada pada akhlak yang indah. Tidak ada akhlak yang paling bagus seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling bagus itu hanya ada pada Rasulullah. Kalau kita mengikuti Nabi, kita mulia. Tapi kalau kita nggak ikut Nabi, siap-siap kita ini akan terhina di dunia dan terhina ada di akhirat. Kita akan sia-sia di dunia ini dan akan sia-sia nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Di antara yang diajarkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, yaitu adalah kita ini harus menjalin hubungan yang baik antar sesama. Ulun pian seberataan ini kada hidupnya seorangan, bujur. Hidupnya bukan di alas, bujur, bukan di hutan, bujur. Kita ini hidup ini kan berkampung, bertetangga, hidup bersama-sama. Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersama-sama, mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Karena hidup bersama-sama itu macam-macam orang tetangga kita itu. Ada yang tuha, ada yang anung, ada yang sugi, ada yang kada punya.
ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berilmu, ada yang kada berilmu, ada yang berakhlak, ada yang tidak punya akhlak. Maka bagaimana harusnya kita, bagaimana kita ya dengan mereka semuanya? Tidak lain Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita semuanya untuk apa? Menghormati tetangga-tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan juga menginginkan kebaikan, keselamatan, keindahan, keberkahan nanti di hari kiamat, maka hormati yang namanya itu tetangga. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu. Jibril ini selalu berwasiat, hati-hati Muhammad, hati-hati Muhammad, yang baik dengan tetangga, yang bagus dengan tetangga, hormati tetangga, jangan ganggu tetangga, berbagi dengan tetangga. Dari banyaknya pesan-pesan untuk tetangga, sampai Nabi itu mengira bahwa nanti akan ada pesan lagi berikutnya, bahwa tetangga itu dapat warisan, mendapatkan warisan. Nah, oleh maka dari itu, termasuk daripada akhlakul karimah, akhlak yang bagus, perangai yang indah pada seseorang, yaitu dia berkelompok, bermasyarakat itu dengan yang bagus, dengan yang baik. Jaga tetangga-tetangga kita, jaga orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai kita yang berbuat salah. Kalau tetangga yang berbuat salah, maka kita sabar. Tapi jangan sampai kita yang suka berbuat salah. Para habaib kita, para wali-wali, para solihin, para tuan guru kita, ulama-ulama kita, kenapa mereka itu sabar hidup bermasyarakat? Karena mereka itu tahu dengan fadilahnya. Di antaranya adalah Sahibul Ratib, Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau itu, Masya Allah, termasuk amalan sidin itu kada bisa makan kecuali minta ditemani. Artinya kalau makan itu pasti dia ajak orang. Boleh dari masjid, boleh dari ta'lim, boleh daripada silaturahim, maka beliau ajak orang, ayo makan di tempat ulun, ayo kita makan. Maka biasanya yang diajak makan itu orang yang miskin, orang yang tidak punya. Suatu saat yang diajak makan ini sudah ampih makan, selesai makan, orang itu bilang apa? Lagi-lagi kalau kasih makan jangan seperti ini kada nyaman, kurang banyak. Masya Allah, ini kayak apa kalau dia punya tamu, sudah hampir makan selesai, banyak lagi, terus dia bilang, ini kada nyaman, kurang banyak. Kira-kira biar kayak apa itu? Sudah Beb, jangan dipanggil lagi, sudah Beb, jangan lagi diajak makan lagi itu. Atau mungkin kadang-kadang dimaki-maki, kurang ajar, tidak terima kasih, untung kamu saya ajak makan, kenapa kamu sekarang bilang seperti itu? Tapi beliau tidak. Beliau Imamul Haddad mengatakan, khalas, kalau begitu, besok datang lagi. Ulun masakan yang lebih banyak dan ulun bikinkan yang lebih nyaman. Datang lagi, makan. Meski kasihan dia. Orang yang jarang makan, mungkin orang yang tidak pernah makan yang enak. Begitu dia makan enak, banyak, dan dia seperti ini kalau masih makan itu. Yang nyaman, yang enak, yang banyak gitu. Alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih. Justru yang kasih makan yang terima kasih sama yang dikasih makan. Terima kasih dia mau mampir di sini. Terima kasih dia mau makan di sini. Ketika orang bertanya, wahai Imam, engkau begitu sabar sekali menghadapi masyarakat yang macam-macam seperti ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, saya teringat oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ashiru sabir khairun min alladhi la yu'ashir wa la yusbir. Orang yang bermasyarakat, orang yang bersosial, orang yang bersama-sama hidupnya, itu, dan dia sabar menghadapi akhlaknya orang-orang, kekurangannya orang-orang, dan juga keburukan perangai-perangai orang, itu lebih baik daripada orang yang dia berkhalwat, dia beribadah saja dan dia tidak sabar dengan perangai-perangai buruknya orang. Itulah ya salah satu daripada akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu termasuk
Termasuk juga Nabi berwasiat kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau masak maka perbanyak daripada kuahnya. Banyak daripada kuahnya. Nanti kita bagi-bagi ke tetangga. Tidak bisa memberi dagingnya cuma sedikit, maka kalau bisa ya kasih kuahnya saja sudah. Ya begitu. Jangan sampai kita cuma hanya memberikan baunya saja. Tetangga ini hati-hati, jangan biar dibakar-bakar di rumahnya, bakar iwak, bakar sate. Tetangganya mencium, nyaman banget ini. Apa yang dibakar ini? Makanan apa? Biar makan apa? Ulun bakar ikan, ulun bakar sate, ulun bakar ini. Oh, tetangganya cuma dikasih baunya saja. Tidak boleh. Ini kalau orang itu tinggal di perkampungan. Habib, itu macam mana Habib? Bagaimana Habib? Itu yang berjual sate itu Habib. Orang yang jual sate jalan ke sana kemari, dia kasih bau sana bau sini. Kalau itu si Din itu memberi sponsor gitu. Memberikan iklan. Ya ayo, ini baunya nyaman. Siapa yang hendak menukar? Ayo menukar lawan ulun begitu. Tapi kalau tetangga ini yang tidak boleh. Hati-hati. Tetangga. Masya Allah. Makanya Nabi mengajarkan, kalau saja kita masak-masak, jangan sampai tetangga itu terganggu dengan ciumnya dan tidak memberinya. Begitu juga dengan kita. Di antaranya, kita ini pasti di rumah ini mempunyai alat-alat elektronik. Punya TV, punya apa lagi? Punya HP, punya laptop. Jangan dinyaring-nyaringkan suaranya. Jangan nyaring-nyaring. Karena di kampung itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang hendak guring, ada yang hendak istirahat, tapi biarnya istilahnya keras. Ya Allah, nunjukkan kalau dia punya soundnya bagus, soundnya harat. Ya, jangan mengganggu. Tidak boleh. Habib ini punya tetangga dulu. Tetangga ulun itu Masya Allah ketika masih tinggal di kampung di bawah. Tetangga ulun ini Masya Allah kalau sudah setelah sholat subuh, sekitar jam 6, itu langsung orang itu langsung mengundang Habib Syekh As-Sedaf. Ya Hanana, ya Hanana, nyaring, Masya Allah satu kampung. Ya Hanana, ya Hanana, Tuhara dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad. Masya Allah. 15 menit, 30 menit, karena sampai 15 menit mungkin 17 menit. Bulik Habib Syekh. Setelah Habib Syekh bulik, datang itu dangdut itu terus. Ada lagu itu dulu tuh sambal. Ya Allah. Wow, itu Habib Syekh itu cuma ya Allah karena sampai 15 menit. Setelah itu dangdutnya 1 jam. Sambal. Setelah sambal nanti itu ada goyang dumang. Terus setelah itu dia ada jaran. Tahu kan? Habib, kayak apa Habib ini hafal? Kayak apa kada hafal, tiap hari menyetel. Tiap hari lu mendengar tuh Allah, ulun mau baca Quran mendengar. Ya, goyang dumang. Ya. Hati senang walau tidak punya uang. Ulun masih tak pikir sampai sekarang kayak apa hati senang kada punya uang. Kayak apa? Nggih. Ini yang tuha-tuha di sini dulu ada lagu itu apa? Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Apa terus? Kemana-mana. Hati senang walaupun tak punya. Itu bohong gitu ya. Apalagi sekarang yang kehidupan ini sudah gaya hidup yang luar biasa. Jangankan kada punya uang, kada punya paket itu pusing. Dudukkan di sini, ini kenapa sinyal kada ada ini, pusing sudah. La ilaha illallah. Terus begitu, Masya Allah, lagu sampai hafal itu ya Allah. Ya Habibnya harus, Habib mau menegur itu nanti syarif lah dia. Nanti kalau dari tegur itu kenapa ini terus ini hari hafal, anak-anak semua hafal semuanya. Ini mengganggu. Nabi SAW bersabda apa? Ya,
Sungguh dia itu celaka, sungguh dia celaka dan rugi. Siapa itu? Man lam ya'man jarahu bawaitahu, yaitu orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Tidak merasa aman dari gangguan tetangga. Termasuk juga banyak di sini yang diajarkan oleh ulama-ulama di sini. Alhamdulillah, kalau pian ikut selalu pengajiannya Tuan Guru Umar, Ustaz Umar di sini, insya Allah akan diajarkan. Di antaranya jangan mengganggu. Kalau pian ini membawa sesuatu makanan, maka harus dibagi sekampung, harus dibagi kalau melihat. Tapi kalau kada bisa, Habib ini mangga Habib cuma 1 kilo, 2 kilo, kayak apa Habib mau dibagi Habib? Maka bungkus dengan yang rapi, ditutup, ya. Jadi orang kadang melihat apa itu? Apa ini ya? Batu kah? Iya batu. Batu. Jangan ditunjukkan. Lewat, kelihatan semua, oh nyaman benar, nyaman ini. Orang melihat, dia hendak. Tapi tutup, jangan sampai tahu. Tapi masalahnya sudah ditutup kadang-kadang ya. Tapi orang-orang Indonesia ini subhanallah, apalagi orang Kalsel di sini ya, orang yang kepo-kepo. Nanti ditanya, apa itu? Sudah ditutup padahal Allah. Apa ini ya? Perlu padahi, nanti minta, kalau dipahadahi, ya tarik, belum berbohong, dosa, si malakama. Orang Indonesia ini suka apa? Suka kepo. Tahu kepo? Apa kepo itu? Mau tahu. Sampai kalau dia duduk dengan kekawanannya, terus bau kentut dicari. Bau kentut dicari. Ikan merah, bukan ikan itu dicari. Lo kenapa dicari? Kenapa? Mau apa? Umpamanya, ulun yang kentut mau apa terus? Mari kita bacakan Yasin Fatihah begitu. La ilaha illallah. Termasuk juga kalau sudah bawa makanan sampai di rumah, kalau mau anaknya itu kalau makan di dalam rumah, jangan dibawa keluar. Makan sate, makan buah, apel, mangga, makan di dalam. Jangan dibawa keluar. Nanti anaknya bawa sate ke rumah tetangganya. Anak tetangga tanya, apa itu? Sate. Nyaman-nyaman. Minta, boleh. Nangis. Ganggu tetangganya sudah. Kalau sama aku tetangganya bagaimana? Mama, ayo ma, belikan, tukar. Ya. La ilaha illallah. Dan banyak sekali yang harus kita jaga perasaan jangan sampai mengganggu tetangga. Kalau di kampung itu sudah kada usah memelihara hewan. Kalau di kampung itu jangan memelihara hewan. Kampungnya sempit kecil, tidak punya halaman, ternyata dia memelihara ayam. Itu bahaya ayam. Masuk sana, masuk sini, masuk rumah orang. Nanti akhirnya masuk rumah orang ngapain dia di situ? Hah? Apa bahasa Banjar itu? Hah? Bahera. Apa bahera itu? Baik. Akhirnya dia bahera. Kan mengganggu itu mengganggu. Nah maka dari itu, kalau memang tidak bisa, saya tetap mau melihara ayam, melihara kucing, mau melihara hewan, boleh. Supaya aman, silahkan pian tukar pempes. Tukar apa? Itu dibelinya pempes supaya aman. Siap? Oh duit larangan pempes daripada ayamnya. Nah tapi dari semuanya itu yang paling terpenting yang harus dijaga, apa itu yang harus dijaga? Bukan hanya hewan peliharaannya saja, bukan hanya sound systemnya, suara musiknya saja, tetapi yang paling harus dijaga yaitu adalah lidahnya, ilatnya, mulut
mulutnya. Terkadang dia tidak pernah nyaring kalau dia setel TV atau musik. Tidak pernah ada hewannya, piaraan dia yang masuk mengganggu sana, tidak pernah. Tapi ternyata ilatnya, lidahnya yang mengganggu kepada tetangganya. Hati-hati. Kalau kita ini mengganggu tetangga kita dengan lidah kita, sama itu dosanya, sama itu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang itu punya aib, setiap orang itu punya kekurangan. Jangan kita ceritakan tentang aib-aibnya tetangga. Nanti orang tetangga datang, orang-orang lain datang tanya, kayak apa tetangga pian itu? Itu sini dudukan ulun mau bekesah. Tetangga ulun semalam rame, bergaduh. Semalam sudah tengkar, piring pecah. Kenapa? Sudah talak cerai sudah. Allah, kayak apa? Nggih, ternyata lakiannya kawin lagi. Oh iya kah? Wah, mendengar. Ini kenapa? Kenapa pian ini jadi CNN atau jadi TV One gitu ya? Menceritakan aib-aib orang semuanya. Dia man satara aiban musliman fid dunya satarahu Allah aibahu fid dunya fil akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka akan ditutup aibnya dia di dunia dan nanti di akhirat. Jangan bercerita gitu. Kayak apa itu? Tetangga pian jarnya begini, jarnya begini. Kada tahu. Ulun kada tahu. Kenapa bingung dengan gatal-gatalnya orang padahal dirinya banyak gatal-gatalnya? Suka sekali dengan gatal-gatal orang itu kenapa? Setiap orang punya gatal-gatal sendiri. Apa gatal-gatal? Koreng. La ilaha illallah. Dijaga. Ibu-ibu terutama. Nanti ada orang binian lewat pakai gelangnya ada 3-4. Dari mana gelangnya itu ya? Dari mana? Padahal suaminya itu kerjanya apa? Jangan-jangan dia mencuntang dia, mencuri dia. Jangan-jangan dia punya toyol. Ya ini akhirnya fitnah-fitnah ini akhirnya. Semua orang digosipin lewat. Ya, bapak-bapak pulang dari gawiannya. Itu gawian apa? Seharian semalam tuh baru pulang itu. Jangan-jangan selingkuh lagi sama dia. Nanti lewat seorang santri pulang dari pesantren, pulang dari taklim, itu lihat itu anak-anak tidak punya masa depan itu semua itu mengaji terus itu. Nanti lewat ustadz, lewat habib, itu suka kawin gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Hei, kenapa mulut seperti itu? Itu dulu belum diselamatin itu, perlu diselamatin itu, perlu diruqyah gitu ya. Biasanya ibu-ibu, tapi sekarang bapak-bapak sudah mulai juga tertular. Sama saja. Ujur. Masya Allah. Ini gara-gara lidah-lidahnya, gara-gara lidah-lidah tetangga ini, akhirnya Masya Allah banyak rumah tangga itu yang hancur. Ulun melihat latihan-latihan tuh berjalan begini, padahal itu cuma mirip. Akhirnya mulai tengkar. Itu katanya pulang, katanya jalan sama ini, walau suka apa ini? Hati-hati, jangan ganggu, jangan mengganggu. Sehingga karena banyaknya orang yang mengganggu rumah tangga orang, sekarang ini Masya Allah di Indonesia 10 kali lipat meningkat, yaitu siapa? Para janda-janda. Janda-janda sekarang ini banyak, jujur. Di sini banyak janda kah? Banyak? Nah, coba angkat tangan bang. Allah, mudah-mudahan yang janda cepat kawin. Mudah-mudahan yang duda cepat kawin. Mudah-mudahan lakian yang sudah kawin, mudah-mudahan tambah sayang kepada keluarganya, sayang pada istrinya. Terutama dulu tambah panjang gitu ya, tambah kasih sayangnya insya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Habib, sumpah Habib, ulun kada pernah Habib mendengarkan gosip-gosip, kada pernah. Ulun kada pernah Habib, ulun menggosip orang, kada pernah fitnah orang, kada pernah membicarakan
orang, kada pernah. Jujur, betul, sumpah ya. Cuman ulun mendengarkan saja. Saya mendengarkan saja. Oh, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sami'u wal mughtab syarikan fil ithim. Orang yang bergosip. Apa bergosip bahasa Banjar itu? Menguyak, apa? Menguyak ya? Menguyak. Atau bahasa sini apa membuang itu? Mengentuk, mengutuk. Itu yang mengutuk nanti kawannya urut berkuyung tadi ya. La ilaha illallah. Ulun bujur kada pernah, cuma mendengar saja. Hati-hati, orang yang menggosip sama orang yang mendengar itu bagi hasil. Bagi hasil apa? Bagi hasil apa? Dosa. 50-50. 50%, 50%. Begitu. Apalagi ghibahnya seorang yang suka mengikut majelis taklim. Ada orang yang suka mengutuk, menguyak, yang menggosip ini, dia santri atau ahli majelis taklim. Ya, seakan-akan dia bicaranya bagus, padahal dia menggosip. Ya Allah, kayak apa ya bininya itu, masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik, ternyata dia selingkuh ya. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita semuanya selamat. Kamu bicara keburukan dia. Oke, masya Allah, alhamdulillah, itu gaya-gaya santri. Biar tahu nggak itu? Wah, itu kemarin itu, masya Allah, mencuri dia. Suaminya juga begitu. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Al-Fatihah. Kata malaikat tampilin. Nah, ayo kita cinta sama Nabi, kita sayang sama Nabi. Ayo ikut akhlaknya Nabi. Jangan sampai kita ini di dunia ini mengganggu umatnya Nabi. Jangan kita mengganggu tetangga-tetangga kita semuanya. Banyak bantu, banyak perhatian kita. Nah, kalau mau sayang sama Nabi, ya kalau mau dicintai sama Nabi, bukan hanya sembahyang saja, bukan hanya mengaji saja, bukan hanya taklim saja, tapi perhatikan orang-orang di sekitarnya. Ada yang garing sakit, bantu. Ada yang kekurangan, ada yang tidak punya makan, kasih makan. Ada yang perlu disedekahi, disedekahi. Ada yang garing, ada yang sakit, dibantu pengobatannya. Ada anak yatim, perhatikan itu anak yatim. Ada janda-janda tua, perhatikan itu janda-janda. Dan disantuni. Ingat ya, janda-janda tua ya. Perhatikan janda-janda yang tua. Jangan perhatian sama janda yang anum. Kadang-kadang bapak-bapak ini kadang-kadang modus, Bu. Hati-hati, Bu. Saya mau nyantuni anak yatim. Anaknya diberi 50.000, ibunya diberi 1 juta. Makanya buaya-buaya di darat sekarang banyak ini daripada di lautan atau di air. Nih. Nah, jadi yang tua-tua ini yang sudah sakit. Ini cara mengundang rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Maulid pada pagi dan menjelang siang hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allah berikan cinta Nabi kita Muhammad kepada kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, semua teman-teman kita, dan terutama guru kita Ustaz Umar, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmunya disampaikan kepada kita berkah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfina fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ya Allah bertaubat ya Allah atas segala semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkatnya Maulid Nabi Muhammad ya Rabb, kami tidak akan qati'ur rahim ya Allah. Kami tidak akan saling caci memaki lagi ya Allah. Kami tidak akan saling mengumpat, menggosip satu dengan yang lain. Ya Allah, berikanlah rasa cinta dalam hati kami kepada umat Nabi Muhammad semuanya ya Rabb. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ati bi mawdhi'i. Kumpulkan kami ya Allah dan para pecinta-pecinta kami ya Allah, dan keluarga-keluarga kami semua ya Allah, serta orang yang membantu kepada kami semua ya Allah. Nanti kelak kumpulkan kami di surga Firdaus, tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb
rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sebelum melanjutkan acara, dengan hormat kepada Al-Habib agar membacakan doa yang mana di situ ada aqua dan telur di mineral, ya di mineral, di mineral. Minta doa penerang hati kepada Habib. Cara selanjutnya itu doa penutup kepada Ustaz Al-Maksum pada kalian bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum.